Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua teman-teman yang ada di sini. Teman-teman dari Lingkar Madani, salawat dan salam kita kehadiran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang ya. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan sama Allah sehingga bisa berkumpul lagi di sini, bisa ikut lagi kelas belajar kolaborasi Hana sama teman-teman Lingkar Madani. Saya review dulu di kelas pertama kemarin kita banyak membahas tentang piramida keuangan, kemudian kelas berikutnya kita belajar tentang gimana caranya ngumpulin dana darurat, kemudian manajemen utang, terus kita belajar juga gimana caranya biar kita punya asuransi. Yang terakhir itu ada tentang investasi, dan sekarang kita udah sampai di piramida yang paling puncak, yaitu gimana caranya kita mempersiapkan masa pensiun. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir ini sekitar 4%, teman-teman. Jadi ini challenge banget, betul-betul tantangan banget buat kita gimana caranya kita jago mencari produk investasi supaya bisa melindungi nilai dari investasi kita. Sebelum kita menuju ke slide, saya boleh nggak dengar dari teman-teman kira-kira di kelas kemarin, adakah yang ingin berbagi tentang apa saja yang dipelajari di kelas-kelas sebelumnya? Saya persilahkan teman-teman. Kita langsung aja teman-teman, ini saya dan teman-teman di Hana, salah satu pain point yang kami rasakan sehingga kami tergerak untuk lebih banyak mengajar literasi keuangan adalah karena tempat kami, Sulawesi Tengah ini pernah menjadi 10 provinsi yang termiskin, sehingga rasanya pengen kasih kontribusi, pengen banget bisa membagikan ilmu serta pengalaman kami yang backgroundnya itu dulu pernah menjadi Customer Relationship Manager di Divisi Wealth Management di salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia. Dulu kami mengelola nasabah priority, di mana portofolionya itu di atas 15 miliar sampai dengan tidak terhingga. Teman-teman, kalau kita googling, ternyata hasil survei Asosiasi DPLK, jadi DPLK ini dana pensiun lembaga keuangan, ternyata 63% pekerja itu ternyata belum punya persiapan pensiun. Nah, apalagi ini kalau kita cerita tentang nelayan pesisir ya, orang yang kerja aja, yang punya pendapatan tetap, belum punya pendapatan pensiun. Nah, apa kabar dengan Bapak Ibu nelayan di sana, apalagi yang di area Walasea, apakah mereka udah siap untuk pensiun? Nah, usia pensiun ini teman-teman, biasanya untuk ASN itu antara 55 tahun, kemudian wirausaha itu 65 tahun, kalau guru besar itu biasanya 70 tahun. Nah, kemudian apalagi hal yang menyebabkan kita harus segera mempersiapkan dana pensiun ya, salah satunya itu karena adanya inflasi ya teman-teman. Jadi pertumbuhan inflasi itu lumayan sehingga rasa-rasanya rugi banget kalau kita nggak mempersiapkan pensiun. Nah, terkait dengan hal ini, semua orang itu tentunya bercita-cita suatu saat pada saat masa pensiun itu bisa menikmati hari tuanya. Tapi keputusan untuk berhenti kerja itu kami juga tahu memang sulit karena kehilangan pendapatan itu tentunya tidak diinginkan oleh kita ya. Jadi pada saat kita memasuki masa pensiun teman-teman, di usia-usia tadi ya, kita akan mengalami 3 hal. Yang pertama itu sandwich generation. Sandwich generation ini biasa disebut juga dengan generasi terjepit, di mana kita harus membiayai orang tua kita, tapi di satu sisi kita juga harus membiayai keluarga kita sendiri. Kemudian apalagi kita akan mengalami yang namanya post power syndrome. Post power syndrome itu kita biasanya bekerja, terus rutinitas kita ada, terus kita udah senang nih di posisi kita saat itu, tapi tiba-tiba harus berhenti. Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi mental kita. Kemudian ada yang namanya emotional numbness. Emotional numbness ini adalah kita akan memasuki baru yang harus kita persiapkan. Nah, salah satu hal fundamental yang harus kita persiapkan ini adalah dana pensiun. Nah, berdasarkan survei teman-teman, Biro Pusat Statistik
rata-rata harapan hidup atau biasa disebut dengan lifespan ini untuk pria itu di umur 66 tahun. Sedangkan wanita itu biasanya harapan hidupnya untuk di Indonesia itu 70 tahun. Nah, sehingga apakah uang yang ada saat ini cukup untuk membiayai kita sampai di usia tersebut? Sehingga kadang-kadang itu sering terjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Apakah kita udah siap menghadapi yang namanya masa pensiun? Kemudian apakah tujuan rencana kita ini nanti sumbernya dari mana yang akan membiayai? Apakah dari Jansostek ataukah dana lembaga DPLK yang kita punya, yang kita buat sendiri ya? Kemudian kita juga ternyata perlu mengakumulasi aset supaya bisa memenuhi tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, kemarin kita udah belajar teman-teman, tujuan keuangan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya tujuan jangka pendek dari 1 sampai 3 tahun, kemudian ada yang disebut dengan tujuan jangka menengah 3 sampai 5 tahun, kemudian ada lagi yang disebut dengan tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Sehingga rasa-rasanya begitu banyak pertanyaan yang harus kita jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab. Kalau misalnya kita nanti harapan hidupnya sesuai, eh, kita nanti mau tempatkan dana pensiunnya ini di mana? Nah, ini juga perlu pendidikan, perlu pengetahuan ya, perlu keterampilan supaya kita mampu mengelola dana kita tadi. Jadi tidak bergantung hanya di satu instrumen. Makanya kemarin kita waktu belajar investasi, kita belajar tuh yang namanya diversifikasi. Jadi ini kita rekap sedikit ya, kita review sedikit materi yang kemarin. Jadi kemarin kita belajar tentang yang namanya risk profile. Risk profile seseorang itu dibagi menjadi tiga. Pertama, disebut dengan risk profile agresif. Profil agresif ini rata-rata mereka itu pengennya dananya itu ditempatkan di instrumen yang cukup aman, relatif aman. Contohnya apa? Misalnya pasar uang. Kemudian ada lagi risk profile moderat. Nah, moderat ini berada di tengah-tengah. Produk yang bisa kita pilihkan ini antara lain reksadana campuran atau RDTP. Kemudian kalau kita ada di risk profile agresif, nanti kita bisa beli saham, reksadana saham, kripto, NFT, dan seterusnya. Yang dimana bisa memberikan imbal hasil yang maksimal, yang optimal ke kita. Karena kita sangat agresif ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia berfluktuasi. Inilah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Saya rasa teman-teman di sini pastinya juga sedang struggling dengan kondisi saat ini ya. Makanya kita kemarin banyak banget dari seri 1 sampai seri 4 kita itu belajar bagaimana caranya kita bisa mengatur yang namanya pengeluaran. Kenapa sih harus bisa mengatur pengeluaran? Karena selama ini teman-teman kita hanya diminta untuk nyari uang yang sebanyak-banyaknya. Tapi begitu kita punya banyak uang, ternyata kita nggak mampu untuk mengelolanya. Sehingga salah satu akibatnya ya habis begitu saja tanpa tahu kemana uang ini arahnya. Kemarin ada survei juga dari Hana tentang dana darurat ya. Dana darurat itu ternyata ada banyak sekali kami temui. Bahkan survei itu memang mengatakan 9% penduduk Indonesia itu baru punya dana darurat, sisanya belum ada. Nah, di kemarin survei Hana, ada pos yang paling terakhir itu disampaikan di situ bahwa sebagian kelompok itu ada sekitar 23%. Mereka itu nggak tahu uangnya lari kemana. Nah, kelas ini seorang yang mandiri secara keuangannya melalui 5 sesi belajar ini. Ini ada yang disebut dengan teori ember bocor. Teori ember bocor ini adalah suatu teori yang menggambarkan kondisi di mana ada ember yang sudah bocor secara permanen, tapi nggak tahu bocornya ada di mana. Kemarin kita udah bagikan link namanya kartu kontrol. Di situ teman-teman bisa melihat tuh setiap bulan. Saya ini sebenarnya bocornya di mana sih? Sebenarnya kekurangan saya ada di mana? Sehingga setiap bulan kita bisa ukur ternyata saya surplus.
ternyata saya ini defisit. Nah, senang ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan 2 metode, bisa manual seperti spreadsheet yang kami bagikan, boleh juga teman-teman nanti pakai aplikasi ya. Saya rasa kalau googling begitu banyak aplikasi yang bisa kita download, yang bisa membantu kita untuk tracking yang namanya expenses. Kondisi ember bocor ini teman-teman, kalau dibiarkan maka air di dalamnya ini lama-lama akan habis. Ini ibaratnya kita yang mengisinya ini ibaratnya adalah pendapatan kita ya teman-teman. Nah, agar bagaimana caranya supaya terisi terus-menerus salah satu tugas kita itu adalah melakukan yang namanya kontrol pengeluaran. Ini kita akan mulai masuk ke teorinya ya. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah menunda persiapan pensiun. Padahal perencanaan hari tua itu merupakan bagian yang paling penting sehingga perlu diprioritaskan. Banyak kenyataan, banyak orang yang mendahulukan prioritas lain yang dianggap lebih penting. Review lagi teman-teman, kita kemarin belajar tentang piramida keuangan. Lantai yang paling fundamental itu ada arus kasnya adalah positif, kemudian dana daruratnya terpenuhi. Kemarin kita juga udah kasih rumusnya ya. Jadi ada rasionya, apabila belum menikah 6 kali total pengeluaran, sudah menikah tapi belum punya anak 9 kali total pengeluaran, sedangkan kalau sudah menikah dan sudah punya anak itu 12 kali total pengeluaran. Nah, sebelum dilanjut, adakah di sini yang sudah terkumpul dana daruratnya? Saya persilahkan di kolom chat. Nggak apa-apa, kita jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya malu-malu, kita coba belajar ya. Kita kira-kira pertimbangan apa saja nih teman-teman apabila kita ingin persiapkan masa pensiun ya. Walaupun masih lama karena tadi udah dibilang ya. Ternyata kesalahan terbesar itu kita selalu menunda-nunda masa persiapan pensiun kita, dana persiapan pensiun kita. Nah, yang menjadi pertimbangan teman-teman ini ada 4 item. Yang pertama menetapkan tujuan keuangan. Terus yang kedua menentukan besarnya sumber dana. Ketiga, bagaimana mendanai kekurangan ini? Karena ingat teman-teman, pada saat kita masuk ke area pensiun, kondisi kesehatan kita pastinya akan menurun. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup kita pada saat di masa muda. Sehingga sangat challenging ya. Kemudian yang keempat teman-teman, masalah asuransi dan perawatan kesehatan. Cukup nggak nih asuransinya? Nah, teman-teman, untuk masalah kesehatan itu rutin sekali melakukan kelas yoga, yoga for healing, karena survei membuktikan bahwa belajar di area yang terbuka itu, di area yang hijau itu ternyata orang akan lebih mampu untuk menyerap pelajarannya. Bukan hanya itu, kami juga punya kelas offline di Hana untuk belajar literasi keuangan seperti ini. Untuk merencanakan hari tua, berikut adalah pertimbangannya ya. Jadi tadi ada masalah asuransi yang paling terakhir ya. Kemarin kita sudah belajar tentang asuransi, teman-teman. Ternyata juga hasil survei banyak banget yang belum mempersiapkan asuransi. Hal ini disebabkan salah satunya itu mungkin ada trauma ya dari teman-teman terkait mungkin sales asuransi yang mis-selling atau salah menjual atau salah menjelaskan tentang benefit dari asuransi. Menetapkan tujuan sangat penting karena hal ini akan menentukan arah perencanaan hari tua. Kita lihat lagi ya, menetapkan tujuan hari tua. Jadi penting untuk pertama kali menentukan usia di mana mereka bermaksud untuk pensiun. Nah, ini teman-teman ya, tadi kami sudah mention ada biasanya kalau wirausaha itu sekitar 65 tahun ya. Kemudian ini ada yang namanya memperkirakan besarnya sumber dana hari tua, biasa disebut dengan nest egg. Nest egg ini teman-teman dibagi menjadi 3. Kita coba jelaskan sedikit ya. Setelah memutuskan kapan akan pensiun, seseorang itu harusnya memutuskan kebutuhan penghasilannya itu berapa sih pada saat di masa tua nanti.
Dan tugas ini tentu tidaklah mudah ya teman-teman, tapi walaupun tidak mudah ya kita harus mencari cara. Gimana nih caranya? Mungkin secara kalkulasi, secara cepat teman-teman, saya bisa sampaikan seperti ini. Apabila kebutuhan pensiun saya misalnya 200, apabila misalnya pengeluaran saya per tahun itu 200 juta. Jadi berapa sih nominal pensiun yang ideal? Itu tinggal teman-teman tinggal kali 25 aja. Jadi 200 dikali dengan 25. Karena ini sudah berdasarkan riset. 200 juta dikali 25 itu sama dengan 5 miliar. Nah, idealnya itu punya 5 miliar. Nah, 5 miliar ini kan akan ada dua cara. Nanti kita mau kejar ya. Apakah cara yang pertama, cara yang lambat kita bakal kerja mati-matian, tapi uangnya tetap disimpan di tabungan, ataukah cara yang kedua, kita akan menggunakan kendaraan yang jauh lebih cepat. Jadi ibaratnya yang pertama ini kita jalan kaki ya teman-teman ya. Yang kedua ini mungkin bisa saja kita mau apa yang lebih cepat, misalnya naik mobil ataukah naik kereta ekspres biar lebih cepat sampai di tujuan, biar bisa ketemu nih 5 miliarnya. Nanti kita akan melakukan diversifikasi kalau yang di kedua ini, teman-teman. Diversifikasinya misalnya apa? Misalnya sebagian kita simpan di reksadana pendapatan tetap. Kemarin kita udah belajar ya, reksadana ada 4. Pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Dan yang terakhir itu adalah reksadana saham. Nah, nanti dilakukan diversifikasi supaya bisa cepat nih sampai ke 5 miliar tadi. Kemudian teman-teman, nest egg ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian seperti yang ada di contoh ini. 75-80% ini ya, pilihan yang pertama ya. Pilihan yang pertama 75-80% ini, mereka berharap memiliki gaya hidup pada saat masa tua nanti itu biasa-biasa aja. Dan mengeluarkan biaya yang nggak terlalu besar. Tapi sayangnya, teman-teman, orang yang ada di posisi 75-80 ini, nanti gimana caranya ya? Terus, yang ketiga, salah satu ciri-ciri orang yang ada di sini ya, untuk memasuki masa hari tua ini kurang dari 20 tahun lagi. Nah, kalau misalnya kita rencanakan dari sejak 20 tahun yang lalu, teman-teman, tentunya imbal hasil yang akan kita terima itu tentunya jauh lebih besar. Karena kenapa? Ya, karena adanya inflasi. Tentunya harga 20 tahun yang lalu itu harganya pastinya jauh lebih murah ya. Kemudian teman-teman, nanti kita akan memasuki juga, ada juga orang yang tipikalnya itu akan masuk di 90 sampai dengan 100%. Nah, ini biasanya tipenya ada dua ya. Yang pertama, orang yang gaya hidupnya itu sudah terbiasa seperti itu aja, jadi tidak ada kenaikan gaya hidup, tetap aja ya. Tapi orang ini memiliki waktu yang cukup panjang untuk menabung hari tua. Nah, harapan kami kita masih berada di posisi seperti ini ya, ada di tengah-tengah, jadi cukup ideal. Kemudian ada lagi dari 120 sampai 125%. Ini ada dua teman-teman. Pertama berharap untuk hidup sukses. Hidup sukses ini maksudnya hidup yang lumayan fancy lah ya kalau orang bilangnya. Jadi biasanya kalau di Instagram kita suka lihat ada orang yang liburan wisata entah di luar negeri, entah di dalam negeri menggunakan kapal mewah. Jadi mereka itu betul-betul pada saat masa pensiun betul-betul pengen menikmati yang kegiatan yang dari dulu itu mereka idam-idamkan. Entah misalnya pergi umroh kah, mungkin itu yang mereka idam-idamkan, atau misalnya pergi haji dengan fasilitas yang mewah kah. Nah, itu bisa jadi pilihan ya. Terus yang kedua, mereka ini memiliki aset yang cukup besar, terus mereka punya waktu, ada lagi yang ketiga ini sumber dananya ini selalu naik terus. Mungkin yang ketiga ini kalau saya definisikan mereka ini jago untuk melakukan diversifikasi ya. Jadi betul-betul challenge untuk mempersiapkan pensiun ini teman-teman, karena
Sebagian orang menganggap bahwa, "Ah, saya pensiunnya kan masih lama, ngapain harus, pusing-pusing," gitu. Ternyata, eee, luar biasa, challenge-nya pada saat, kita ingin pensiun ya. Kemudian teman-teman, ini menentukan sumber hari tua ya. Jadi sumber dana untuk di hari tua nanti ya. Jadi ada 8 item yang, teman-teman Hana tulis di sini. Yang pertama, evaluasi kebutuhan finansial. Evaluasi kebutuhan finansial ini sangat terkait dengan kelas belajar kita beberapa waktu yang lalu, di mana kita waktu itu membagikan link, spreadsheet, nanti teman-teman bisa melakukan, pencatatan keuangan dan survei juga teman-teman, ternyata masih banyak banget orang yang malas mencatat pendapatannya bagaimana, pengeluarannya bagaimana. Nah, kalau malas mencatat, bagaimana caranya kita mau melakukan review berkala, sedangkan review tentang kondisi keuangan itu biasa dilakukan antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber pendapatan saat ini. Oke. Yang ketiga, pertimbangkan dana pensiunnya. Nah, kemudian keempat, tabungan pensiun pribadi. Tabungan pensiun pribadi ini khususnya, kita-kita yang bergerak di bidang wira swasta ya, wirausaha ya. Teman-teman UMKM nanti bisa tuh mempersiapkan pensiun pribadi. Caranya gimana sih Mbak Ica untuk mempersiapkan pensiun pribadi? Yang pertama silakan nanti datang ke bank. Di bank itu ada produk dana pensiun karena saya dan teman-teman di Hana juga beli namanya DPLK. Syaratnya sangat mudah teman-teman, hanya persiapkan KTP. Kemudian itu iurannya minimal itu hanya 50.000 teman-teman. Mudah sekali. Pencairannya pun mudah ya. Jadi kita tinggal ngisi formulir aja, kemudian melengkapi dokumen, setelah itu kita store nanti 14 hari. Kemudian nanti akan cair ke rekening, afiliasi ya. Nah, yang kelima ini disebut dengan strategi investasi. Strategi investasi ini teman-teman sangat berkaitan dengan keterampilan keuangan yang kita miliki. Semakin banyak kita belajar kayak begini, tentunya semakin memudahkan kita untuk membuat langkah-langkah yang strategis sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atau biasa disebut dengan capital gain. Kemudian yang keenam, ini ada pengelolaan utang, teman-teman. Kemarin juga kita udah belajar gimana caranya supaya lebih maksimal di dalam mengelola utang. Yang pertama, rasio utangnya ini, rasio cicilan angsurannya berkisar antara 30 sampai 35%. 30 sampai 35%. Apabila kita punya utang produktif cicilannya ini udah di 20%, berarti kita hanya bisa punya cicilan konsumtif ini antara 10 sampai 15%. Kemudian ini dana darurat. Dana darurat tadi kami sempat sampaikan dana darurat ini ternyata hanya 9% orang Indonesia yang punya. Mungkin juga teman-teman ini disebabkan oleh gap antara literasi dan inklusi itu lumayan ya, lumayan besar ya. Jadi kalau literasi itu di tahun 2022 berdasarkan survei dari OJK 2022 itu ternyata literasinya itu hanya 45%, kemudian inklusinya itu 85%. Nah, literasi ini apa? Hal-hal yang terkait dengan keterampilan kita ya, pengetahuan kita. Kemudian kalau inklusi itu dia lebih ke layanan atau produk ya. Jadi layanannya sama produknya udah oke nih. Tapi literasinya masih cukup jauh. Caranya gimana ya? Semakin banyak orang yang belajar, semakin banyak edukator di bidang literasi keuangan itu akan sangat lebih baik. Ingat teman-teman, pengusaha juga di Indonesia itu sepertinya masih di bawah 1% sehingga kita yang 276 juta penduduk ini punya opportunity yang jauh lebih besar untuk menjadi nasabah yang prioritas ya, karena tadi baru 1% nih. Kemudian teman-teman, yang terakhir ini adalah perencanaan pajak. Nah, kalau perencanaan pajak itu nanti bisa berkonsultasi dengan konsultan pajaknya ya.
Ini ada beberapa hal ya, teman-teman yang mungkin nanti akan kita persiapkan ya pada saat kita memasuki hari tua. Kalau misalnya kita mau memperkirakan pengeluaran rumah tangga kita di masa hari tua, itu ada beberapa item ya. 4 item ini saya ingin sebutkan. Biasanya itu perkiraan jumlah tahun sebelum masa hari tua. Jadi misalnya, oh saya nanti 30 tahun lagi pensiun, berarti kita masih ada 30 tahun. Kemudian berapa yang kedua, tingkat pengeluaran tahunan dari rumah tangga kita, kira-kira berapa tuh? Nanti tinggal dikali 12, setelah itu nanti dikali 25 ya. Kemudian yang ketiga, perkiraan pengeluaran rumah tangga pada masa hari tua. Nanti itu bisa dihitung menggunakan kalkulator TVM, karena di situ di dalamnya harus dihitung yang namanya inflasi, 4% tadi ya. Nanti teman-teman kita juga menghitung nih, harus dihitung dengan cermat. Kira-kira perkiraan penghasilan pada hari tua itu apa aja? Karena kan ceritanya kita udah nggak punya nih pendapatan tetap kan, pendapatan yang ada ya. Sama juga kalau ini kan kita cerita tentang nelayan Walase ya, tentunya udah nggak melaut lagi nih. Nah, dari mana nanti sumbernya nih? Perkiraan penghasilan kita. Nah, mungkin yang pertama teman-teman bisa mungkin kalau udah punya BPJS, mungkin bisa dapat dari BPJS ya, dapat dari jam sostek misalnya ya. Misalnya, yang kedua, sumber lain. Sumber lain ini misalnya apa ya? Misalnya punya rumah yang disewakan, punya kendaraan yang disewakan. Apalagi tuh yang kira-kira yang lebih mudah. Misalnya punya penghasilan usaha atau punya peran. Kalau misalnya kita udah sering belajar kayak begini, tentunya kita akan punya banyak cara, punya banyak inovasi ya. Gimana caranya kita biar bisa dapat penghasilan yang optimal. Terus yang keempat ini perkiraan penghasilan ya tadi ya. Kira-kira penghasilan tambahan yang kita perlukan ini apalagi? Karena biasanya teman-teman yang saya sebutkan tadi bahwa ternyata pada saat kita berada di kondisi pensiun, ya kesehatan kita itu juga ikut menurun ya, apalagi gaya hidup kita mungkin kurang sehat. Oke, faktor yang harus dipikirkan juga teman-teman ini mengenai faktor yang namanya faktor inflasi. Yang pertama, perkiraan tingkat inflasi menuju inflasi itu berapa? Terus faktor inflasi ini juga kan banyak ya, kira-kira apa aja nih. Terus besarnya inflasi yang disesuaikan dengan apa dengan kondisi saat ini juga bagaimana. Jadi itu dilakukan penyesuaian terhadap kekurangan tadi. Nah, ada juga yang namanya beban ya. Biasanya kita masih mendanai keluarga kita. Misalnya, adakah anak kita yang masih harus membutuhkan uluran tangan kita untuk misalnya contohnya biaya pendidikan. Sehingga teman-teman akhirnya di sini kami simpulkan bahwa perkiraan persiapan dan perkiraan masa pensiun itu harus memang betul-betul di-riset karena yang bisa menjawab teka-teki ini hanya kita sendiri sebagai pemilik, sebagai orang yang akan menjalani masa pensiun tadi. Apa yang kita lakukan saat ini, teman-teman, akan sangat mempengaruhi kenyamanan kita pada saat pensiun. Ya, kemudian ini juga ada penyangga pada saat kita melakukan pensiun ya teman-teman. Jadi penyangga ini maksud saya kita bisa dapat sumber pendapatan dari sana. Tadi selain BPJS ke tenaga kerjaan tentunya ada aset pribadi ya teman-teman. Jadi aset pribadi ini kalau kita misalnya sudah punya jam sostek ya itu nanti kita bisa hitung juga. Kemudian kalau kita misalnya juga punya rumah, kita punya juga pendapatan dari lain-lain, tentunya ini akan membantu kita juga ke depannya. Ini tadi kita sudah bahas BPJS Ketenagakerjaan. Terus ini aset alokasi tadi udah oke. Oke, nah ini ada 4 jenis perlindungan utama yang dipertimbangkan pada saat masa tua. Yang pertama itu asuransi jiwa, kemudian yang kedua asuransi kesehatan, kemudian yang ketiga asuransi cacat dan perawatan jangka panjang, kemudian perlindungan tambahan. Nah, sampai di sini teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk membuat pernyataan atau pertanyaan atau adakah yang ingin sedekah ilmu di kelas ini?
Ini sudah ada pertanyaan dari Kak Riki. Kak, menurut Kakak, apa sumber pendapatan nelayan pada saat pensiun? Terima kasih. Oke. Wah, ini lumayan ya. Kira-kira sumber pendapatannya dari mana aja? Nah, kalau misalnya untuk Bapak Ibu nelayan, tentu sumber pendapatan utamanya tadi itu kan tadi dari melaut ya. Nah, kalau misalnya udah pensiun, pendapatannya mau dari mana aja? Yang pertama, kalau menurut kami ya, apabila sudah mempersiapkan dana pensiun, tentunya itu yang pertama ya. Jadi ada dana pensiun yang kita persiapkan sendiri yang seperti kami sampaikan tadi cukup mudah untuk buka rekeningnya. Jadi tinggal datang ke bank membawa KTP, di formnya itu nanti ada data penting yang akan ditanyakan ke kita. Kira-kira nanti si dana pensiunnya itu mau ditempatkan di instrumen apa atau underlying ya istilahnya. Underlyingnya apa nih? Tapi nanti teman-teman juga akan dikasih tuh yang namanya profil resiko. Nah, jadi saya sangat berharap teman-teman pada waktu isi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tujuan keuangan. Saya review lagi, saya pengen ingatin lagi kemarin udah diajarin sama kami bahwa tujuan keuangan itu dibagi menjadi tiga, 1 sampai 3 tahun untuk jangka pendek, kemudian 3 sampai 5 tahun untuk jangka menengah, kemudian di atas 5 tahun itu disebut dengan jangka panjang. Nah, disesuaikan aja teman-teman dengan tujuan keuangan kita. Apabila kita konservatif, ya tentunya bisa masuk reksadana pasar uang di dalamnya ya. Jadi itu sangat tergantung ya. Jadi nanti setelah isi form, kemudian ditanda tangan, nanti akan diproses. Tadi kami sudah sampaikan juga bahwa untuk biaya pembukaan rekeningnya ini sangat murah, hanya 50.000. Terus teman-teman ada juga hal yang perlu diperhatikan pada saat memasuki masa pensiun. Yang pertama itu adalah identifikasi, kemudian pahami serta bisa mengukur resiko ya teman-teman. Karena nggak ada yang bisa bantu kita, hanya kita sendiri. Karena kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang tahu tujuan atau goals keuangan kita ya. Terus yang kedua, pastikan juga kita itu mampu menentukan kemampuannya kita untuk menanggung resiko. Misalnya nanti kalau ada asuransi nih. Nah, ini jangan sampai salah paham ya teman-teman. Kita udah belajar asuransi kemarin. Kalau asuransi kesehatan itu, kalau misalnya nggak ada klaim dalam 1 tahun itu berarti uangnya hangus ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan resiko. Apakah risiko ini misalnya dapat dipindahkan. Misalnya kalau kita kayak beli asuransi kan resikonya bukan kita yang tanggung kan, tapi dialihkan ke asuransi. Terus yang terakhir itu bagaimana mendapatkan perlindungan tambahan atau resiko. Biasa disebut juga rider kalau misalnya kita punya asuransi kesehatan ya teman-teman ya. Tadi saya review lagi, teman-teman. Tadi kita sudah cerita tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecatatan juga, sama perawatan jangka panjang ya. Jadi semuanya perlu diperhatikan. Ingat juga teman-teman, sebelum membeli polis asuransi di jiwa, sebelum membeli polis asuransi jiwa, ada 3 item teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, proteksi asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi tadi akan berakhir di periode mana itu harus diperhatikan. Itu biasanya ada di dalam polis ya. Kemudian yang kedua, proyeksi dana hari tua kita kayak gimana nih? Proyeksi hari tuanya nanti bagaimana? Apakah dananya akan bertumbuh? Kemudian nanti kita juga kalau misalnya udah daftar BPJS Kesehatan, nanti kita bisa perhatikan juga dari hasil dari BPJS Ketenagakerjaan tadi itu kayak gimana. Oke, teman-teman, ini ada kesalahan umum dalam perencanaan hari tua. Yang pertama itu gagal merencanakan. Nah, gagal merencanakan ini paling sedih ya. Kemarin juga kami sudah sampaikan kalau kita gagal berencana, sebenarnya kita berencana untuk gagal ya. If you fail to plan, you are planning to fail. Jadi jangan sampai teman-teman kita gagal merencanakan. Menyesal nanti kita di hari tua, teman-teman. Kemudian ada lagi yang kedua, terlambat memulai rencana hari tua. Nah, ini tadi udah ke beberapa kali ya disebutkan ya. Terlambat nih memulai rencana hari tua. Kenapa terlambat? Kita mau ikut kelas belajar, mungkin juga masih malas-malasan gitu karena merasa oh ini kan masih lama. Kenapa sih harus repot-repot? Padahal jangan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, hari tua secara mental.
Nah, ini juga sangat erat kaitannya ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan mengalami yang namanya sandwich generation, kemudian akan ada yang namanya post power syndrome, terus yang ketiga kita akan mengalami yang namanya emotional numbness. Kemudian berikutnya yang menabungnya terlalu sedikit teman-teman, kayaknya takut-takut gitu ya, takut-takut untuk melakukan investasi. Terus yang terakhir itu berinvestasi terlalu konservatif. Jadi ayo teman-teman, kita mulai yuk, mulai dari sekarang. Tadi saya cerita tentang hari tua secara mental itu, kita mungkin bisa ambil inspirasinya seperti Kentucky Fried Chicken itu usaha yang dimulai sama Kolonel Sanders itu bahkan di usia 60 tahun, 66 tahun ya. Ternyata setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya punya motivasi yang luas, ternyata motivasi yang kuat, ternyata di usia pensiun pun, di usia yang hari tua pun kita masih bisa tuh untuk survive, untuk bisa meraih sukses ya. Jadi nggak ada kata menyerah. Nah, mengabaikan inflasi ini juga artinya kita nggak mau tahu, padahal sebenarnya harga itu menjadi lebih mahal seiring dengan berjalannya waktu. Untuk menikmati standar hidup tertentu, pastinya faktor inflasi itu harus banget dipertimbangkan, teman-teman. Jadi nanti contohnya kayak gimana nih untuk dampak inflasi ya, mungkin teman-teman bisa ambil contoh misalnya harga secangkir kopi. Mungkin tahun kemarin 10.000, pas kita datang lagi sekarang, wow harganya udah 12.000 mungkin ya. Itu salah satu contoh ya, harga tingkat inflasi ya. Kemudian apalagi misalnya kita makan siang nih, makan siang di kafe A yang tadinya harganya ternyata per orang cuma 50.000, sekarang udah jadi 65.000 mungkin. Itu baru kita makan tahun kemarin dibandingin tahun sekarang ya. Apalagi nanti pada masa pensiun ya. Misalnya kalau saya mau pensiunnya misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tentunya akan sangat berbeda ya. Nah, ini yang menabung terlalu sedikit. Teman-teman, ini berarti ada salah persepsi ya. Sekarang ini orang banyak cenderung yang lebih banyak belanja. Biasa yang kedengaran tuh paket, paket, paket. Lebih banyak belanja ya ketimbang menabung untuk masa depan. Padahal sebenarnya belanja itu mungkin hanya keinginan kita. Jadi harus berani nih memisahkan antara di mana kebutuhan kita, sebenarnya di mana juga keinginan kita. Nah, kalau misalnya kita punya ini ya teman-teman, terkait dengan kemarin link yang diberikan oleh Hana, ini sangat terkait dengan konsistensi serta disiplin kita di dalam menabung ya teman-teman. Jadi dengan adanya link itu bisa membantu sebenarnya untuk menentukan berapa besar uang yang perlu ditabung setiap bulan. Tabungnya ini tabung investasi ya, atau tabung dana darurat ya. Yang punya dana darurat silakan, yang belum punya dana darurat. Nah, ini tadi berinvestasi terlalu konservatif ini teman-teman maksudnya kita sama-sama tahu ya kalau misalnya kita menabung di bank itu tingkat suku tingkat suku bunganya itu kan rendah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa dapat investasi, imbal hasil investasi itu harus di atas 4% teman-teman. Supaya apa ya? Supaya bisa punya kenaikan secara drastis nanti pada saat kita lagi prepare pensiun kita. Nah, kita kan juga akhirnya jadi nyaman nih. Kalau misalnya kita udah mampu melindungi nilai investasi kita tadi. Nah, sebelum kita masuk ke slide ini, adakah yang ingin bertanya teman-teman? Ini ada yang bertanya Kak Ice dari Kak Syarifah. Kak, bagaimana cara menentukan apakah dana pensiun cukup untuk menutupi biaya hidup di masa pensiun? Oke, apakah kita itu udah cukup masa pensiun kita? Kayaknya tadi kami udah sampaikan ya untuk memastikan ini cukup atau enggak. Yang pertama tadi kan udah ada hitungannya ya teman-teman. Jadi hitungannya tadi itu kita coba kalkulasi berapa pengeluaran bulanan kita dikali 12. Nah, supaya gampang dihitung tadi kami coba bantu hitungkan misalnya kalau kita pengeluaran tahunannya itu misalnya aja anggap 2023 ya, pengeluaran saya misalnya 200 juta nih. Itu langsung kali aja teman-teman dengan 25 juta.
dengan 25. Kenapa 25 ya? Karena memang udah teorinya seperti itu. Nanti dapatnya itu 200.000 dikali 25 itu kan dapatnya 5 miliar teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya 5 miliar, tadi saya udah sampaikan juga bahwa ada dua cara, ada cara lambat, ada cara cepat. Cara lambat itu jalan kaki untuk sampai tujuan. Kalau cara cepat ya lakukan salah satunya salah satunya itu dengan melakukan yang namanya diversifikasi. Untuk menentukan apakah dana pensiun kita itu cukup, teman-teman, ini ada beberapa item yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama, coba lakukan, teman-teman, estimasi biaya hidup. Nah, caranya gimana tuh? Coba hitung perkiraan biaya hidup bulanan kita, teman-teman, pada saat masa pensiun tadi. Tadi kami udah sampaikan ya, di list spreadsheet yang kami kasih itu ada yang namanya tracking pengeluaran ya. Di dalamnya itu ada perumahan, kemudian pengeluaran untuk makanan, ada transportasi, ada kesehatan. Nah, ada pengeluaran tambahan atau rupa-rupa ya, seperti rekreasi dan perjalanan. Jadi itu silakan dihitung estimasi biaya hidupnya berapa. Terus yang kedua, perkirakan durasi pensiun. Nah, perkirakan durasi pensiun ini silakan tentukan berapa lama kita akan pensiun. Pertimbangkan usia pensiun kita dan harapan hidup. Ingat teman-teman, tadi kita udah belajar harapan hidup. Ternyata pria itu harapan hidupnya hanya 66 tahun, perempuan itu hanya 70 tahun. Coba, coba teman-teman bisa bayangin ya, perempuan itu ternyata jauh lebih panjang umurnya dibanding laki-laki. Salah satu alasannya karena apa? Silakan tulis di kolom chat. Salah satu alasannya itu ya karena laki-laki itu bekerja terlalu keras ya. Dalam artian tempat kerja laki-laki itu biasanya cenderung tantangannya jauh lebih besar ya, tantangan misalnya apalagi kalau orang kerja di tambang kah. Atau kemarin saya pernah lihat orang yang kerjanya itu manjat-manjat tiang listrik, pasang-pasang kabel, atau ada yang cukup menyentuh yang kerja di bangunan, membersihkan bangunan dengan peralatan safety seadanya ya teman-teman, sedih sekali ya. Kemudian teman-teman nanti coba hitung dana pensiun yang tersedia, apakah sumber dana pensiun kita itu dari mana aja gitu. Pensiun entah dari investasi kah, atau misalnya kita dapat jaminan sosial, atau kita punya dana pensiun dari DPLK tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga itu coba proyeksikan berapa pertumbuhan investasi kita. Misalnya nih saya punya uang 100 juta. Teman-teman nanti bisa compare tuh 100 juta di deposito, 100 juta di pasar uang, 100 di reksadana pasar uang ya, 100 juta di reksadana pendapatan tetap, campuran atau saham, atau langsung beli saham, itu pastinya akan berbeda teman-teman. Kemudian teman-teman, jangan lupa tadi hitung kebutuhan dana. Kebutuhan dana itu tadi bisa teman-teman hitung juga menggunakan rules 4% tadi. Kemudian teman-teman ini yang perlu diperhatikan ini adalah pertimbangkan resiko. Evaluasi resikonya itu bukan hanya inflasi teman-teman, tapi ada juga resiko kesehatan. Kemudian ada juga resiko perubahan pasar yang bisa mempengaruhi dana pensiun kita sehingga bisa menjadi pertimbangan kita ya. Ya, saya rasa langkah-langkah tadi cukup bagus, triknya cukup bagus sehingga kita merasa nyaman pada saat pensiun. Rasanya itu cukup untuk kebutuhan pensiun kita. Saya rasa seperti itu, Mbak Bila. Ada lagi kah yang ingin bertanya, teman-teman? Ini ada pertanyaan, Kak, dari Kak Aisyah. Kak, apakah uang pensiun itu bisa dibayar sekaligus? Oke, apakah dana pensiun itu bisa dibayar sekaligus? Jadi teman-teman ini mau cerita ini ya jawabannya iya bisa sekaligus. Jadi program pensiun perusahaan saya itu memudahkan karyawannya itu untuk menerima. Jadi bisa sebagian bisa sekaligus. Jadi tergantung dari kita aja teman-teman. Nah ada juga dana pensiun dari swasta. Mereka itu juga tentunya punya programnya sendiri. Ada yang lamsam. Kemudian ada lagi teman-teman yang contohnya kayak jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu juga bisa dibayarkan secara sekaligus. Jadi saya rasa ini cukup memberikan kenyamanan ke kita ya, kayak gitu. Kayak Ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fitri. Kak, mm-mm. apa
Apa yang terjadi jika seseorang berhenti bekerja sebelum usia pensiun? Ini kayaknya dialami juga sama saya ya. Jadi berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Ini mungkin teman-teman yang saya lakukan pada waktu itu tentunya saya langsung mengambil dana pensiun saya ya, dana pensiun secara dini ya. Tapi ini teman-teman ada beberapa pilihan, nanti bisa juga ada kena penalti atau kena pajak. Jadi pada saat kita pengajuan ke perusahaan bisa kena penalti, bisa juga kena pajak. Kemudian teman-teman yang kedua ini bisa juga apabila kita dana pensiun yang belum kita ambil, tentunya kita harus mereview apakah si dananya ini tetap bertumbuh nanti sampai mencapai usia pensiun nanti. Nah, yang ketiga ada pilihan yang lain teman-teman, bisa juga misalnya kalau kita kurang nyaman dengan program pensiun itu tentunya kita bisa mengalihkannya ke program pensiun lainnya yang menurut kita jauh lebih menarik. Jadi itu tergantung dari kita sih, seperti bagaimana. Tapi waktu itu saya punya pilihan sendiri ya mengenai hal ini. Waktu itu saya ambil pilihan yang pertama ya, mengambil dana pensiunnya ini, kemudian saya alihkan ke instrumen lain yang memberikan imbal hasil yang jauh lebih besar. Yang ketiga berarti ya, satu diambil dulu, kemudian dialihkan. Silakan Mbak Bila, kalau ada lagi. Kak Selain Ice, ini ada pertanyaan dari Kak Eli. Kak, apakah lembaga yang bisa bisa nelayan gunakan untuk menyiapkan dana pensiunnya? Oke, lembaga yang bisa dipakai untuk menyiapkan dana pensiunnya, ini banyak ya teman-teman lembaga-lembaganya ini ya. Jadi kalau dari saya sangat menyarankan ke lembaga yang sudah kredibilitasnya bagus ya. Kalau saya sih mungkin nanti bisa, salah satunya bisa ke bank. Tadi syaratnya kami juga udah sampaikan syaratnya ini hanya KTP aja Mbak Bila. Jadi nanti silakan bawa KTP, bisa ke bank, nanti bisa buka yang namanya DPLK. Kalau saya juga punya yang namanya Simponi, itu teman-teman kalau boleh saya kasih tips dan triknya, teman-teman kalau misalnya malas banget ke bank, nanti tinggal datang untuk buka aja rekeningnya. Setelah itu teman-teman nanti bisa melakukan yang auto debit. Auto debit itu akan berpindah dari rekening induk ke rekening DPLK kita. Saya melakukan itu teman-teman, praktek. Jadi termasuk juga yang dana darurat yang kami kumpulkan itu melakukan auto debit juga. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi nih, nggak ingat-ingat lagi. Jadi nanti secara otomatis pada saat saya gajian di tanggal 25, gajian dari perusahaan Hana, itu langsung otomatis masuk ke rekening. Kayak gitu. Tingkat usia lingkungan hidup. Nah, di sini teman-teman, profil Indonesia itu akan mengalami yang namanya perubahan ya, beberapa dekade ini. Ini ditandai dengan populasi orang yang usia lanjut ya. Jadi diperkirakan orang yang umur 15 sampai 60 tahun ini akan 2/3. Diperkirakan 2/3 dari keseluruhan populasi akan berubah berubah drastis di 30 tahun ke depan. Jadi seperti itu ya, kondisi orang tua nanti juga akan jauh lebih banyak karena sekarang kondisinya lagi banyak nih anak muda. Wanita akan hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki di tahun 2000 menjadi 4 tahun, mendekati asumsi negara maju seperti Singapura ya. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman tahu tentang negara Singapura ini, di Singapura ini banyak sekali orang yang usianya cukup tua ya. Kenapa cukup tua ya? Karena harapan hidup seseorang itu biasa teman-teman tergantung juga dengan teknologi kesehatan yang ada tentunya yang ada di negara itu ya. Kalau semakin teknologi kesehatannya semakin maju ya tentunya harapan hidupnya itu pasti akan jauh lebih lama. Nah, membaiknya kesehatan di Indonesia ini juga akan meningkatkan harapan hidup. Ya, harapan kita teman-teman ya. Ya, mungkin saya rasa teman-teman di sini juga tahu kalau misalnya orang Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri. Tapi saya rasa teman-teman di Jakarta, di kota-kota besar yang ada di Indonesia juga layanan rumah sakitnya pun semakin ke sini juga itu akan semakin baik ya. Harapan saya juga orang sekolah dokter lebih banyak. Kita sekarang tugas kita gimana aja memastikan untuk asuransi kesehatan kita itu bisa memadai sehingga bisa mengcover apabila terjadi resiko pada diri kita juga kepada keluarga kita.
ini ada permasalahan juga ya. Jadi di Indonesia itu permasalahan di Indonesia adalah harapan hidup orang dalam keadaan sehat itu biasa disebut dengan HALE teman-teman. Itu hanya 84%. Artinya 16% orang ini akan menjalani masa tua dalam keadaan yang kurang sehat. Jauhkan ya teman-temannya, semoga kita di usia kita tua tidak menyusahkan orang yang berada di kondisi yang kurang sehat ya teman-teman. Berbeda dengan di Indonesia, di Singapura ini penyakitnya itu berbeda, teman-teman. Jadi di sana itu berdasarkan hasil survei cukup banyak orang Singapura itu yang terkena yang namanya tekanan darah tinggi, kemudian ada kolesterol, ada diabetes. Nah, ini terkait dengan diabetes, teman-teman. Kami di Hana juga ini menaruh atensi ke adik-adik kita yang kecil. Ternyata banyak sekali anak-anak itu, adik-adik itu banyak yang terkena diabetes dalam usia dini. Salah satu penyebabnya itu adalah mengkonsumsi minuman-minuman yang biasa dijual dicampur pakai RS itu teman-teman. Jadi eh, harapannya kita lebih menaruh perhatian lagi ke masalah kesehatan ini ya teman-teman. Tolong diingatkan ke lingkungan kita, ke keluarga kecil kita, sama circle kita supaya bisa punya pola hidup yang jauh lebih sehat ya teman-teman ya. Jadi di Indonesia penyakit utamanya kita itu adalah gangguan pernafasan. Jadi agak berbeda ya. Jadi kalau tadi di Singapura itu tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, kalau Indonesia itu adalah gangguan pernafasan. Ya mungkin salah satu penyebabnya juga karena kenapa? Karena ya mungkin di sini ada tambang juga ya, di mana merkurinya itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Bahkan di daerah-daerah tertentu, termasuk daerah kami, merkuri itu bahkan udah masuk ke air, tanah, ke udara ya, sangat luar biasa. Apalagi teman-teman bukan hanya itu, terkait juga dengan mikroplastik. Jadi tolong hentikan penggunaan plastik sekali pakai. Tolong dihentikan teman-teman, terutama minuman-minuman yang biasa kita lihat itu yang di bawah-bawah itu kan mengandung plastik. Kemudian ada lagi teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa ternyata sesuai statistik laki-laki itu lebih rentan terhadap kematian dibandingkan dengan perempuan terhadap penyakit. Jadi perempuan ini cenderung jauh lebih kuat ya teman-teman ya. Kita perempuan jauh lebih kuat, tapi teman-teman kalau misalnya pembayaran preminya ini perempuan itu justru lebih lebih mahal. Kenapa lebih mahal ya? Karena perempuan terlalu banyak khawatirnya ya. Premi asuransi kesehatan wanita umumnya itu lebih mahal dibandingkan laki-laki. Nah, di Singapura teman-teman 30 tahun mendatang itu kaum muda mencapai usia hari tua di sana itu akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan sama Indonesia ya. Jadi tren ini di disinyalir akan memberikan dampak secara signifikan kepada Singapura di kemudian hari. Nah, ini juga teman-teman ternyata faktor struktur berkurangnya orang muda ini tentunya juga akan sangat berpengaruh ke produktivitas, akan sangat berpengaruh ke pendapatan kita ya teman-teman. Faktor struktur berkurangnya jumlah orang muda ini ya tentu kita akan mengalami kesulitan hidup ya. Karena kenapa ya kesulitan hidup itu salah satunya ya biaya kesehatan tadi yang mahal. Sehingga kami berharap adanya kelas ini, kelas persiapan pensiun ini bisa sangat membantu teman-teman untuk melakukan persiapan pensiun. Saya kembalikan ke Kak Bila. Kak IJ, ini ada dari Kak Iwan. Ya, Kak Iwan tanya, untuk memenuhi kebutuhan kita saat pensiun, berapa persen pendapatan yang harus kita tabung agar dana darurat dan pensiun tersebut terpenuhi? oke. Kak Iwan, untuk berapa persen dana yang kita tabung? Sebenarnya begini ya, kemarin kan kita udah belajar juga tentang budgeting atau penganggaran. Nah, ini disclaimer dulu ya. Budgeting kan kemarin kita ada melakukan presentase tuh. Tapi presentase ini sebenarnya ideal diberikan kepada orang yang pendapatannya itu cenderung rata atau stabil ya. Kalau misalnya pendapatannya stabil, tentunya kita bisa melakukan persentase. Misalnya nih, tetap nih dia 5 juta, 5 juta terus.
Jadi kita bisa tuh menganggarkan misalnya 10%. 10% untuk misalnya ditabung. Tabung apa dulu nih yang lebih awal ya? Tentunya tabung yang lebih dulu adalah tabungan untuk dana darurat ya, 10% kalau bisa. Jadi coba kita ingat-ingat dulu kembali ya, kemarin itu pada saat kita penganggarannya itu pos yang pertama yang harus kita sisihkan itu adalah 2,5% untuk yang namanya zakat. Jadi biasanya kalau kami sendiri di Hana dan teman-teman Hana itu juga biasanya sama, kita itu 2,5%. Kemudian ada lagi pos iswaf, infak sedekah wakaf itu biasanya 7,5%, sehingga pos sosialnya itu ada 10%. Nah, kemudian itu dana daruratnya tadi bisa 10%, kemudian apalagi kalau misalnya keluar di utang, kebetulan saya nggak ada utang, jadi alhamdulillah itu skip. Kalau pos asuransi itu 10% juga. Menabungnya investasi ini yang perlu diperbesar teman-teman. Kalau dulunya mungkin 1 atau 2%, berani deh men-challenge sendiri. Naik dulu ke 5% kah? Atau naik dulu ke 10% kah? Sehingga nanti terakhir baru kebutuhan saat ini kita penuhi. Jadi kayak begitu ya step-stepnya ya. Jadi yang fundamental dulu dipenuhi. Kayak gitu Kak. Silakan Kak Bila, lanjut lagi. Baik, terima kasih Kak Ece. Bagaimana Kak Iwan? Apakah cukup jelas? Oke, jelas. Ya, berarti saya sudah terlebih mungkin kalau saya karena memang rata Ya, penghasilannya itu ya. 30% yang saya simpan. Apakah itu untuk dana apa semua itu sekitar 30% begitu supaya di posisi aman begitu, Mbak Ice. Oh, Oh, bagaimana Kak kalau yang dampingannya Kakak bagaimana Kak Iwan di sana Kak Iwan? iya, Mau itu sih dengar memang pengalamannya semua juga di apakah mana-mana ada? itu memang dinamika untuk soal pengelolaan keuangan itu memang seperti apa yang disebut David kemarin memang kalau di nelayan itu juga memang apa namanya dipengaruhi oleh cuaca kebiasaan mereka juga itu konsumtif itu sehingga memang kalau saya pribadi kalau untuk apa namanya ketika apa namanya berdiskusi FGD baik kita bicara soal apa saja apalagi terkait ekonomi itu tetap saya memberikan edukasi secara pelan-pelan soalnya mereka ini memang terutama yang mohon maaf ini suku-suku Bajo ini dengan adanya sekarang apa namanya masuknya jaringan di sana sudah ada TikTok apa namanya belanja-belanja online itu Oh, toh iya 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 iya. begitu begitu jadi memang ada di sisi lain positifnya itu jaringan itu masuk tapi ada juga kalau memang ya tergantung memang individunya dan juga saya juga memang berharap apa namanya pengetahuan literasi keuangan seperti ini di lembaga HANA ini ini lebih apa ya ini saran juga ya Iya mungkin Kak. kalau saya juga bingung ada kok ini kita miskin bagaimana solusinya apa mungkin pelatihan-pelatihan seperti ini dilakukan di masif di setiap desa. Mungkin lebih dikuatkan oleh pendamping desanya Ya, untuk menyampaikan ini. Sehingga memang saya juga kan nanti ikut pelatihan ini baru tahu, oh memang saya praktek 30%, tapi saya tidak tahu dana darurat, dana pensiun, apa segala macam ini. Jadi ini saran saya ke Mbak Ice, selaku di Palu ini sebagai yang paham soal ini. Ini juga itu sudah setengah ini kan miris ya daerah daerah penghasil mineral yang terbaik. Toh kenapa paling miskin juga begitu kan? Nah, jadi itu harapan saya Mbak Ice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Iwan, Kak Iwan. Saya sebenarnya senang sekali bisa saling tiktokan begini Kak Iwan. Jadi menurut Kak Iwan, kita di Sulawesi Tengah ini memang perlu ya lebih gencar ya Kak Iwan ya. Iya, sangat perlu sekali karena memang ini menurut saya ya ini satu solusi bagaimana orang bisa bisa mengelola keuangan ekonomi rumah tangganya ini sehingga dia nanti bisa bertahan hidup, minimal bisa bertahan hidup.
dalam kondisi yang betul-betul begini ya, krisis multidimensi menurutku. Oke, begitu Mbak Ica. Ya, Kak Iwan, harapannya Kak Iwan semoga nanti kita bisa berkolaborasi juga. Jadi sekedar informasi juga, insya Allah nanti di Agustus sampai Desember, insya Allah kita akan berada di Banggai Kepulauan. Kita akan berikan pendampingan langsung ke teman-teman yang ada di Burung Indonesia, insya Allah. Oke, kami nanti juga walaupun sudah selesai dengan burung Indonesia, pas bulan ini sudah selesai, tapi Karsains itu sendiri supaya bagaimana program-program ekonomi kerakyatan yang ada di sana dalam konteks perikanan tangkap itu berlanjut, kami akan mudah-mudahan goal lah dengan Ocean 3 tahun ke depan. Juga bisa, saya harap juga Mbak Mbak Ica terbuka untuk ketika kami ada pelatihan-pelatihan seperti itu, saya sebagai narasumber. Boleh tuh Mbak Ica? Wah, gaskan. Itu undangannya. Ini maaf ini sudah curi star. Tapi Kak Iwan ini justru lebih bagus kalau begini Kak Iwan, supaya kita bisa atur-atur waktunya. Iya, Mbak Ica. Ini pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kemarin juga mohon maaf, kemarin saya sebenarnya tertarik juga dengan materi kemarin, cuman kondisi memang saya kemarin juga ada hal yang penting, dan harus saya tidak bisa saya diwakilkan, ya harus saya ikut, makanya saya tidak ikut kemarin. Cuman kemarin saya minta tolong sama Pak David, karena beliau Pak David itu adalah manajer program kami di program Burung Indonesia dengan CPF ini, begitu, Mbak Ica. Ya, kemarin sempat komunikasi. Makasih banyak ya Kak Iwan ya. Sama-sama Mbak Ice. Terima luar biasa. Makasih banyak Kak Iwan. Eh, Rasa-rasanya kita pengen ngasih apresiasi lagi buat teman-teman Lingkar Madani yang mengajak kita untuk berkolaborasi sehingga akhirnya bisa terkoneksi semua nih orang-orang yang banyak berkecimpung di area Wallacea. Makasih banyak Kak Bila, khususnya buat Kak David, makasih banyak, berkah selalu ya Kak, karena dengan adanya kegiatan seperti ini benar-benar akan memberikan dampak ke teman-teman kita yang ada di grassroots. Oke, ada lagi Kak Bila yang pengen bertanya? Baik, terima kasih Kak Iwan, Kak Ice. Ini ada pertanyaan. Kalau tadi dari Kak Iwan, sekarang dari Kak Irawan. Kak Irawan tanya, siang Kak, izin bertanya, bagaimana menjamin bahwa asuransi yang kita ikuti aman dan tidak terdapat kendala di kemudian hari? Terima kasih. Oke, bagaimana caranya memastikan bahwa asuransi ini tidak ada kendala di kemudian hari? Tentunya teman-teman tadi sebenarnya kita udah bukan cuma asuransi ya teman-teman ya, bukan hanya asuransi, bukan hanya investasi, bukan hanya terkait dengan dana hari tua sebenarnya ya. Jadi ada beberapa menurut kami yang betul-betul harus jadi atensi ya teman-teman pada saat kita mau memasuki masa pensiun. Yang pertama itu teman-teman pastikan kebutuhan pokok kita terpenuhi, mulai kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan kesehatan. Terus yang tadi ini terkait dengan kesehatan, ada lagi yang harus kita perhatikan, ini asuransi teman-teman. Apakah asuransi kita itu cukup? Apakah kita perlu tambah yang namanya asuransi tambahan? Yang ketiga, teman-teman, tentunya ini mengenai perumahan ya. Ini terkait juga dengan biaya tempat tinggal kita. Apakah ada kos mungkin rumahnya bocor nih. Jadi harus diperbaiki atau rumahnya ini setiap per tahun karena di situ sering terjadi gempa, biasanya sering bolong-bolong nih. Apakah harus diperbaiki? Terus hal yang diperhatikan lagi ini adalah transportasi. Biaya kendaraan kita, tentunya kalau kita punya kendaraan, kalau kita punya kapal, tentunya kan ada biaya yang harus kita keluarkan ya. Biasa disebut dengan biaya maintenance. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan ya, tentunya biaya tak terduga termasuk di dalamnya ini adalah biaya dana darurat. Nah, untuk masalah dana pensiun tadi, menurut saya hal yang harus diperhatikan tadi sudah cukup jelas. Yang pertama, berapa besaran dana pensiun, terus kedua, harapan hidup kita bisa sampai di mana, terus yang ketiga, kalau kita misalnya punya investasi, pastikan juga investasinya ini bisa terlindungi dari nilai inflasi. Terus yang keempat juga kita harus perhatikan bahwa
bagaimana caranya supaya dana pensiun kita itu cukup, nggak habis begitu sebelum kita tutup usia. Nah, kira-kira teman-teman, terus tadi juga saya, mau pengen ingatin lagi ada materi yang di awal sekali mengenai perkiraan pengeluaran bulanan, itu ada 3 tadi teman-teman, perkiraan bulanan kita. Jadi kalau kita gaya hidupnya biasa-biasa aja kemungkinan di 70 sampai 80%. Kemudian kalau misalnya naik setingkat menjadi 90 sampai 100% perkiraan biaya bulanannya ya. Kemudian yang terakhir apabila gaya hidup kita naik, mau jalan-jalan, rekreasi dan seterusnya, tentunya gaya hidupnya kita itu pasti perlu pengeluaran di atas 125%. Nah, saya ambil contoh ya. Ambil contoh, misalnya saat ini biaya hidup kita 10 juta per bulan. Berarti kalau gaya hidup kita biasa-biasa aja, kemungkinan saat pensiun, ya itu cuma 7 atau 8 juta. Jangan lupa teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang kalkulator TVM, time value of money, nanti tinggal ditambahin tuh kalkulatornya 4%. Kayak gitu. Saya rasa udah cukup. Gimana Kak? Atau adakah yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas, Kak? Bagaimana Kak Aman Kak, Irawan? aman Kak, Oke. jelas. Oke. Baik. Terima kasih Kak Irawan. Kak Ice, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Eli. Kak, apakah dana pensiun masuk dalam bagian asuransi? Silakan Kak. Kak Eli, apakah dana pensiun itu masuk di dalam bagian asuransi? Jawabannya enggak ya. Karena biaya yang akan kita gunakan untuk membiayai kita pada saat kita akan pensiun nanti. Nah, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga mengenai dana pensiun itu termasuk dari estimasi biaya hidup, kemudian itu perkiraan durasi pensiun, terus harus menghitung dana pensiun yang tersedia, kemudian proyeksi pertumbuhan investasi, terus ada resiko di dalamnya. Jadi, 2 hal yang berbeda antara asuransi juga dana pensiun. Tapi walaupun sebenarnya teman-teman yang paling fundamental di sini itu harus terpenuhi dulu asuransinya baru ke dana pensiun ya. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Kalau misalnya belum ada teman-teman, ini juga pengen berbagi dikit tentang program pensiun yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini khusus untuk karyawan ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan ini ya. Jadi ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh kita kalau misalnya kita mengikuti program pensiun yang disediakan oleh pemerintah. Antara lain yaitu bisa memudahkan kita di dalam mengelola aset aset yang ada di dalamnya ya. Dalam artian tadi seperti contohnya DPLK itu kita diberi kebebasan untuk memilih kita pilihnya apa nih, mau ditempatkan di mana nih. Terus ada lagi hal yang menguntungkan itu ya kita tentunya akan dapat jaminan ya di hari tua ya. Jaminan hari tua di mana saat itu kita betul-betul tidak produktif. Jadi ada 2 item yang akan menjadi yang akan membantu kita untuk lebih tenang lah pada saat kita mengalami masa pensiun. Nah, masa pensiun ini teman-teman, periode kita berhenti kerja, jadi memang waktunya untuk menikmati apa yang ada sekarang setelah kita sekian tahun berkontribusi ya pada pekerjaan kita. Nah, di pensiun ini teman-teman, kita akan juga mengalami yang namanya siklus atau akan ada lini masanya ya. Pertama disebut dengan masa persiapan pensiun, biasa disebut dengan MPP, kemudian kita akan masuk yang namanya masa pensiun, kemudian ke pensiun, masuk pensiun ini usia 55, kemudian ada yang namanya masa menikmati pensiun. Masa menikmati pensiun ini tentunya sangat tergantung dengan pengelolaan keuangan yang kita lakukan saat ini. Walaupun kami tahu teman-teman, seperti yang kami sampaikan tadi, Survei Nasional Literasi dan Inklusi dari OJK tahun 2022 itu bilang nih, kalau ternyata literasi keuangan itu baru 49%, sedangkan inklusinya itu sudah 85%. Jadi harapan kami dengan adanya literasi keuangan ini pengertian
pengertiannya pengetahuan atau knowledge ya, keterampilan atau skill. Kemudian nanti setelah itu nanti akan menjadi keyakinan atau confidence ya. Jadi setelah kita confidence, kemudian nanti kita akan punya sikap nih. Sikapnya itu apa? Artinya kita punya attitude atau perilaku keuangan yang bisa meningkatkan kualitas pada saat kita ngambil keputusan. Misalnya, oh saya mau ambil produk, saya produk deposito aja. Saya di produknya nanti hanya di produk pasar uang aja, atau saya mau di reksadana pendapatan tetap atau campuran. Nah, ini teman-teman, dengan adanya literasi keuangan, kalau kita udah punya yang namanya knowledge, kita udah punya yang namanya keterampilan, kita nanti akhirnya menjadi percaya diri, teman-teman. Punya yang namanya confidence ya, akhirnya confidence di dalam mengelola keuangan kita. Nah, teman-teman, saya nggak mungkin bicara seperti ini kalau misalnya saya nggak belajar juga kan. Bukan hanya belajar teman-teman, tapi saya praktekin juga. Jadi dulu waktu zaman karyawan, alhamdulillah udah mendirikan usaha Hana Homestay ya. Tujuannya apa ya? Tujuan salah satunya itu supaya bisa mendapatkan pendapatan sampingan di luar dari pendapatan utama. Nah, kalau ada yang nanya inklusi keuangan itu apa? Inklusi keuangan itu lebih ke produk dan layanan ya, produk dan layanan yang ada di bank. Saya rasa kalau di daerah-daerah terpencil tentunya ada bank seperti Bank BRI, apalagi mereka punya satelit sendiri, tentunya akan lebih memudahkan kita ya, supaya ada yang namanya peningkatan kesadaran, peningkatan pemahaman yang lebih baik ya ke kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Izin, mungkin sebelum kita lanjut, aku izin teman-teman untuk menyalakan kameranya ya terlebih dahulu. Oke, aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, teman-teman boleh gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Dalam literasi. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat box ya. Atau bisa langsung open mic. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya ada yang malu-malu masih mikir, mungkin saya coba lebih dalam lagi tentang tahapan pensiun ya Mbak Bila ya. Jadi teman-teman pada saat kita memasuki tahap pensiun, tentunya kita akan mengalami siklus ya, siklus kehidupan yang baru. Siklus yang pertama itu disebut dengan siklus pra pensiun teman-teman. Nah, siklus pra pensiun ini nanti kita tujuan utamanya itu gimana caranya kita bisa mengelola pendapatan pasif tadi. Gimana sih caranya biar pendapatan pasif kita ini bisa lebih memberikan keuntungan yang optimal ke kita? Apakah kita pendapatan pasif kita ini udah naik secara signifikan? Terus kita bukan hanya pendapatan ya teman-teman, coba kita periksa kembali tentang utang. Nah, ini ya. Coba di-list kembali kira-kira utangnya udah sampai di mana. Nah, ini teman-teman akan sangat berpengaruh juga ke mental health ya. Apalagi orang yang udah masuk ke yang namanya kolektif 4 atau kolektif 5, udah mulai macet ya, akan sangat berpengaruh. Jadi teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ya. Kemudian yang berikutnya, tolong di dalam masa prapensiun ini, tolong nanti diperhatikan yang namanya aset. Nah, aset kita udah berapa banyak nih aset kita. Kalau mau ngambil utang tentunya nggak boleh terlalu banyak ya, hanya perlu rasionya itu 50% dari aset ya. Utang per dibagi aset itu hanya 50%. Kemudian perhatikan lagi, apabila kita masih punya tanggungan, misalnya masih ada anak nih yang masih sekolah, kira-kira nanti biaya pendidikannya kayak gimana? Jadi masa di prapensiun ini semuanya kita atur item-item tadi. Saya ulangi lagi ya, item yang pertama itu teman-teman periksa kembali utang kita, kemudian yang kedua periksa kembali pendapatan pasif kita,
Terus yang ketiga, pendapatan aktif maupun pasif kita. Kemudian yang ketiga, periksa aset kita. Kemudian yang keempat, periksa bagaimana biaya pendidikan untuk anak kita kalau anaknya masih ada ya. Kemudian, atau bukan masih ada ya, maksudnya kalau anaknya masih berada di jenjang pendidikan. Kemudian teman-teman, nanti kedua, kita akan mengalami yang namanya masa perpisahan. Nah, ini rasa-rasanya ini masa yang sedih ya. Karena dulu waktu aku masih zaman kerja, pernah juga mengalami yang namanya perpisahan, ya tentunya kita akan say goodbye nih ke dunia kerja, bebas dari rutinitas yang melelahkan. Biasanya kalau di tempat kami biasanya ada morning briefing, nggak ada lagi morning briefing, nggak ada lagi yang namanya business plan, nggak ada lagi yang namanya pipeline. Jadi betul-betul masa ini disebut dengan masa di mana kita betul-betul menikmati waktu, masa santai di rumah tanpa harus berangkat ke kantor. Nah, itu yang masa kedua ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan masa bulan madu. Nah, masa bulan madu ini teman-teman, biasanya masa di mana kita itu berada yang namanya di kondisi jatuh cinta. Nah, mungkin di sini pengeluaran kita itu meningkat teman-teman, gitu juga sama Mbak Bila kalau misalnya mau pensiun dini. Jadi di sini betul-betul kita menikmati waktu, kemudian kita menikmati hobi sambil berkumpul dengan keluarga. Nah, ingat teman-teman tadi kami sebutkan bahwa di masa bulan madu ini pengeluaran kita meningkat. Nah, di sini perlu remnya ya teman-teman. Jadi kemarin yang kami bagikan link spreadsheet itu akan sangat berguna untuk melakukan tracking expenses. Berapa banyak sih pengeluaran yang kita lakukan di masa-masa ini karena ini di masa-masa awal ya kita kan baru terima tuh misalnya baru terima pencairan dari DPLK terus biasanya kalau di tempat kami dulu pada saat resign itu dapat minimal dapat sekian kali gaji jadi betul-betul uangnya masih ada saat itu jadi jangan sampai terlena. Nah teman-teman nanti kita akan mengalami yang namanya fase kekecewaan. Nah, ternyata di masa pensiun ini juga kita akan mengalami yang namanya fase kekecewaan. Aduh, fase kekecewaan itu apa ya? Pada saat ini teman-teman, meskipun kadang-kadang ada orang menganggap bahwa masa pensiun itu adalah masa yang menyenangkan, ternyata ada juga fase kita itu merasa kecewa. Kita itu merasa rindu, teman-teman. Rindunya kemana nih? Ya rindu masa-masa saat kerja ya rindu masa-masa kehidupan sosial, terus rindu, kalau misalnya orangnya udah tua ya, rindu ke masa-masa di muda dulu. Biasanya kan kalau aktivitas kantor kita sering tuh melakukan, liburan bersama yang dibiayai oleh kantor, rekreasi bersama, ataukah misalnya pada saat masa pelatihan dulu kita berangkat terus nginap di, hotel atau gimana, atau mungkin juga kalau ini terkait dengan nelayan Wallace mungkin kita merindukan saat-saat dulu kita masih kuat, saat-saat dulu kaki tangan kita ini bisa produktif luar biasa ya, kita waktu itu bisa berlayar di lautan, terus bisa dalam sehari itu bisa nangkap ikan misalnya sekian apa, sekian ton misalnya mungkin ya, perumpamaan aja ya. Jadi kita bakal rindu masa-masa tadi, akhirnya masuklah kita ke dalam yang namanya masa kekecewaan. Nah, kemudian teman-teman, nanti kita akan mengalami yang namanya reorientasi. Reorientasi ini di tahap yang kelima ya teman-teman. Nah, di saat tahap inilah teman-teman, akhirnya kita mulai mencari yang namanya kesibukan baru. Mungkin teman-teman bisa lihat yang baru-baru ini lagi trending, ada seorang pesepak bola internasional, pesepak bola dunia David Beckham, beliau itu memanfaatkan masa reorientasi itu dengan beternak ayam ya. Waktu itu kelihatannya beliau bahagia banget ya. Ada videonya tuh sering FYP terus lari-larian sama ayamnya terus beliau kelihatan happy banget pas nanam-nanam ya. Disitulah yang disebut dengan masa reorientasi. Nah, masa reorientasi ini teman-teman, nanti kita bisa
melakukan yang namanya bisnis kecil-kecilan atau investasi ya, bisa mulai membuka usaha ultramikro ataukah usaha mikro. Nah, tapi teman-teman di sini kami ingin warning, kami di Hana ingin warning, tolong hati-hati di dalam menggunakan dana pensiun. Coba cari kesibukan yang sesuai dengan minat dan keterampilan kita. Nah, saya pengen sampaikan juga ke teman-teman, saya berpikir ya kalau seandainya saya nanti di masa reorientasi ini, tentunya saya pengen melakukan sesuatu yang hobi saya, walaupun sekarang udah dilakukan juga ya. Saya teman-teman di Hana, kami itu kebun kecil, jadi kebunnya bukan kebun kecil sih, lumayan luas, jadi itu ada hidroponik, di situ kami nanam selada, kemudian kami nanam pakcoy, kemudian ada nanam kangkung juga, dan ada yang cukup menggembirakan teman-teman karena beberapa waktu lalu kami ngajarin ke pengrajin kulit kayu tentang literasi keuangan pada saat di area Lembah Bada. Mungkin teman-teman nanti kalau googling, Lembah Bada itu merupakan peradaban yang hampir hilang yang ada di Kabupaten Poso. Di situ ada pengrajin kain kulit kayu. Di situ kami ajarin literasi keuangan pada saat saya pulang dan teman-teman Hana itu kami membawa buah stroberi, juga tanaman stroberi yang kita tahu kan di mana stroberi ini hanya hidup di daerah dingin ya. Jadi di daerah tempat kami mengajar itu luar biasa dingin ya teman-teman. Ini udah berkabut kalau sore sama subuh ya. Jadi ternyata bisa tumbuh gitu. Jadi di masa reorientasi ini teman-teman, nanti kita akan mencari kesibukan yang sesuai dengan minat dan keterampilan kita. Terakhir teman-teman, nanti kita akan masuk ke namanya masa depan yang baru. Nah, disinilah tugas kita belajar di kelas ini teman-teman. Bagaimana caranya kita ini sebagai manusia menerima bahwa kita masuk ke siklus kehidupan yang baru, bahwa pensiun itu ternyata sangat berbeda dengan pada saat kita ada di masa produktif. Tidak ada yang lebih baik karena semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan harapan kami teman-teman dengan belajar ini juga semoga ada tujuan hidup yang baru, ada harapan yang baru ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dibagikan juga infonya ini ke yang lain supaya kita bisa mendapatkan amal jariah. Jadi rasanya senang sekali bisa berbagi teman-teman. Jangan lupa tadi pada saat kita berada di masa pensiun ini, kita akan memasuki 3 item, dampaknya akan 3 item ya, karena ini merupakan hasil penelitian ya, di mana nanti kita akan mengalami, kalau misalnya tidak mengatur keuangan secara baik ya, kita akan mengalami yang namanya sandwich generation, kemudian post power syndrome, dan terakhir itu disebut dengan emotional numbness. Sampai di sini teman-teman, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini udah ada 2 pertanyaan ya Kak Ice. Yang pertama itu dari Kak Aisyah. Saya mau bertanya Kak, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk pensiun? Oke, kapan sih waktu yang tepat untuk pensiun? Jadi teman-teman, waktu yang tepat untuk pensiun itu teman-teman betul-betul harus disesuaikan dengan kondisi atau kesiapan dari kita. Setiap orang itu teman-teman pasti akan mengalami apa ya, kapan pensiunnya itu pasti akan berbeda-beda. Kenapa sih berbeda-beda ya? Karena kesiapan itu salah satunya sangat tergantung dengan kondisi sangat tergantung dengan pertama tergantung dengan kondisi finansial kita, terus yang kedua sangat tergantung dengan yang namanya kesehatan juga. Jadi uh, kalau misalnya kondisi kesehatan kita drop, ya kalau saya sih lebih menyarankan lebih baik kita sudah memilih lebih cepat pensiun ya. Kenapa lebih memilih cepat pensiun? Ya tentunya kalau kita pensiun kita akan lebih cepat masa pemulihan ya, apalagi penyakitnya mungkin penyakit yang berat. Tapi dengan catatan disclaimer dulu, kita sudah mempersiapkan masa pensiun tadi ya. Sudah mempersiapkan dananya, kebutuhan pokok, kesehatan, perumahan, transportasi, apalagi kemudian asuransi, kemudian biaya terduga, ya tentunya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kita kapan kita akan pensiun, tentunya akan sangat erat kaitannya dengan keluarga ya. Juga harus ditanyakan di keluarga, apalagi kita misalnya masih punya yang namanya tanggungan.
Nah, itu sangat bergantung di situ. Makanya teman-teman tidak bosan-bosannya kami di Hana mengingatkan bahwa teman-teman jangan lupa gaya hidup sangat mempengaruhi kondisi kita pada saat pensiun. Yuk mulai gaya hidup hidup sehat. Bukan hanya gaya hidup sehat ya teman-teman. Yuk mulai yang namanya gaya hidup ramah lingkungan juga. Oke. Kira-kira seperti itu Mbak Bila. Oke, baik. Terima kasih Kak Ice. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sarifah. Kak, apa tantangan utama dalam perencanaan pensiun? Dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Kak Ice. Oke. Kalau untuk tantangan ya, wah ini luar biasa ya. Yang pertama, Kak Syarifah, pastinya kita akan mengalami yang namanya ketidakpastian inflasi ya. Kalau kita tantangannya ketidakpastian inflasi, pastinya cara mengatasinya itu ya salah satunya adalah kita coba melakukan perlindungan produk yang kita terima, perlindungan dari aset kita itu supaya terlindung dari inflasi ya. Apakah kita memindahkan nanti dia ke instrumen saham kah, ke instrumen reksadana kah. Kemudian ada lagi yang tantangan hidup yang namanya disebut dengan perkiraan biaya hidup ya. Kira-kira berapa sih jadi kita harus berani tuh, tantangannya berarti menentukan berapa banyak uang yang akan kita terima pada saat berapa banyak uang yang kita perlu pada saat kita nanti berada di kondisi sulit. Jadi cara mengatasinya itu buatlah anggaran teman-teman, buatlah budgeting teman-teman. Cara membuat budgeting bagaimana? Kayaknya di kelas awal dan kelas kedua itu udah sering kita ulang-ulang. Biasanya kalau pendapatannya rata atau rata-rata itu biasanya polanya itu ada yang 50, 30, 20, tergantung dari teman-temannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pendapatannya cukup tinggi atau naik turun ya teman-teman bisa tentukan aja misalnya sebulan saya konsumsinya hanya bisa sekian juta ya. Jadi itu sangat tergantung dari teman-teman ya. Terus ada lagi yang harus diperhatikan teman-teman. Salah satunya itu tantangannya adalah mengelola investasi dengan baik dan benar. Karena kalau kita mengelola dengan baik yang benar, tentunya dia akan berkembang ya dengan maksimal, dengan optimal ya. Kemudian dia terhindar dari kerugian yang besar. Nah, cara mengatasinya itu ya salah satunya melakukan diversifikasi. Ada juga tantangan yang perlu kita perhatikan. Tadi juga kami sempat mention bahwa ternyata kita itu punya tantangan memastikan apakah dana pensiun ini akan cukup sampai kita tutup usia. Sehingga cara mengatasinya itu kita bisa menggunakan model penarikan rules 4% tadi. Saya ingatkan lagi kalau misalnya jumlah total pengeluaran kita 200 juta per bulan, itu tinggal dikalikan dengan 25, tadi dapat 5 miliar. Setelah itu nanti teman-teman si 5 miliar tadi bisa disimpan di instrumen misalnya tadi ORI ada gambaran 6,25% bisa 7%. Kalau kita tarik 4% nih, insya Allah ini nggak akan habis-habis. Terus ada lagi tantangan yang akan kita hadapi pada saat masa pensiun. Salah satunya itu adalah perubahan gaya hidup. Kayaknya tadi kita udah ada 3 item yang harus diperhatikan. Kalau misalnya gaya hidup kita biasa-biasa saja, kita berarti pengeluarannya 70 sampai 80. Misalnya di tengah, itu berarti 90 sampai 100 dari total pengeluarannya. Kalau misalnya kita naik nih gaya hidupnya, berarti nanti kita perlu uang sekitar 125%. Saya rasa beberapa item tadi yang kami sebutkan, insya Allah bisa membuat kita kuat di dalam menghadapi tantangan sehingga rencana pensiun kita itu menjadi lebih solid juga menjadi lebih adaptif. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Bila. Oke, mungkin cukup ya. Ini ada pertanyaan Kak Ice dari Kak Yulia. Apakah perlu dilakukan program pemberdayaan atau pelatihan keterampilan untuk menghadapi masa pensiun? Silakan Kak. Jadi Kak, kalau di lembaga-lembaga tertentu ya, kebetulan saya pernah beberapa kali mengajar di pensiunan Bank Indonesia, juga teman-teman karyawan Bank Indonesia, mereka itu memang ada Kak kelasnya. Jadi ada kelas untuk memberikan skill atau peningkatan skill supaya kita punya kemampuan pada saat membuat wirausaha. Ini saya coba izin gambarkan Kak.
Jadi teman-teman, kami pernah membantu di salah satu daerah, ini beberapa jenis pelatihan yang kami bantu ya. Kami membantu pelatihan tata kelola bisnis. Di sini nanti insya Allah si pesertanya itu bisa meningkatkan motivasi untuk usaha. Kemudian salah satu manfaatnya ya, ini ada lagi pelatihan marketing produk. Kemudian ada lagi pelatihan perhitungan harga pokok produksi. Kemudian ada lagi pelatihan pembuatan pitch deck. Nah, pembuatan pitch deck ini nanti si peserta itu punya kemampuan tuh untuk melakukan presentasi ya profil usaha mereka, sehingga misalnya nanti ada mitra usaha yang mau melakukan investasi tentunya akan jadi lebih lebih enak ya, lebih confidence. Nah, teman-teman, ini juga satu contoh buat Kak Syarifah juga, ini satu contoh yang bisa bisa dipraktekkan juga ya. Ini ada produk turunan dari ikan yang kami bantu mereka dari sisi literasi keuangan ya. Jadi ini ada usaha keripik ikan, kemudian ada sambal gurita, ada abon ikan, kemudian ada bakso ikan, dan ada ikan asin. Nah, teman-teman, ini nanti biar pelatihannya fun, teman-teman. Jadi selalu diingat ya. Jadi untuk biasa teman-teman nelayan itu, Bapak Ibu nelayan kan tingkat edukasinya masih lumayan rendah, sehingga di dalam pelaksanaannya ini kami menggunakan beberapa metode. Jadi ada metode edukasi plus diskusi, praktek, dan evaluasi. Jadi biar lebih fun lagi kelasnya, biar orang lebih enak lagi di dalam mengikuti pelatihan ini. Kemudian teman-teman, ini juga ada beberapa tips yang kami lakukan ya teman-teman ya. Beberapa tips yang kami lakukan ini seperti kami juga mengajarkan yang namanya bisnis model Canva. Mungkin bisa dilihat yang di poin ke-9 ini, teman-teman. Ini nanti akan sangat membantu ya pada saat kita pensiun. Ini itemnya yang namanya revenue stream. Jadi bisnis model Canva itu ada 9, yang ke-8 dan 9 ini mohon diberikan atensi yang lebih. Karena kenapa? Karena di 8 ini terkait dengan pengeluaran atau cost structure. Jadi perlu banget budgeting di sini ya. Sedangkan yang di 9 ini teman-teman itu disebut dengan revenue stream. Sebenarnya profit kita dari mana aja nih? Mau dari penjualan, dari keripik ikan kah? Atau misalnya kita penjualannya ini dibikin dua cara, misalnya offline atau online. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita ajarin juga caranya gimana biar jago analisis SWOT. Di sini kita bisa tahu strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nah, ini contoh kelasnya tadi, kelas belajarnya. Ini ada kelas fun ya, ada kelas bermainnya juga. Dan yang terakhir itu teman-teman, ini juga akan sangat membantu ya. Ini yang namanya matrix SWOT. Jadi matrix SWOT ini nanti kita akan bikin ini strateginya. Strategi SO-nya apa? Jadi SO itu artinya strength opportunity-nya apa nih? WO itu weakness opportunity-nya apa nih? ST-nya itu strength, terus threat-nya ini apa? Nah, WT itu weakness plus threat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semoga ini bisa ngasih gambaran ke teman-teman kalau misalnya nanti pengen melakukan kajian atau Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak ya baik. teman-teman ya. Mungkin ada closing statement dari Kak Ice. Silakan, Kak. Jadi teman-teman, ini sangat luar biasa ya teman-teman. Walaupun kita hanya ketemu di virtual, harapan kami teman-teman jangan memutuskan semangat kita, menyurutkan semangat kita untuk lebih banyak lagi tahu tentang literasi keuangan. Karena kenapa? Karena di luar sana perkembangan begitu cepat, sehingga ada yang namanya borderless education. Ayo mulai dari sekarang praktekkan yang namanya literasi keuangan ini. Yuk mulai dari sekarang kita konsisten dan disiplin. Karena kenapa? Karena langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih baik
dibanding seguda. Ide keren yang belum tahu dimulai dari kapan. Ingat teman-teman, jangan lupa ilmu yang ada saat ini minta tolong dibagi-bagikan ke yang lain supaya kita punya yang namanya tabungan amal yang akan membantu kita di akhirat kelak. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ice. Aku mau ngucapin terima kasih sama Kak Ice atas pemaparannya dari sesi 1 sampai sesi 5 pada hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman atas keaktifannya dari sesi 1 sampai sesi 5 hari ini. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat dan sampai berjumpa lagi sahabat. Dadah, Terima terima kasih kasih banyak semuanya. ya Kak Fabila. Terima kasih banyak ya semua teman-teman.